kabar Pak? Ya, alhamdulillah saja. Alhamdulillah, terima kasih Pak ya. Alhamdulillah Bapak sudah meluangkan waktu untuk season wawancara bersama saya. Jadi saya minta waktunya beberapa menit ke depan, mau menanyakan pengalaman Bapak selama memimpin sekolah SDN 408 ini Pak ya. Bapak sudah berapa lama Pak? Berapa tahun nih memimpin di sini? Mungkin di SD 4 ini itu sudah 4 tahun jalan. Sudah 4 tahun jalan ya. Masya Allah, berarti pasti sudah banyak Bapak pengalamannya ya. Alhamdulillah. Ya, jadi boleh Pak ya, saya minta waktu beberapa menit ke depan untuk menanyakan pengalaman Bapak selama memimpin sekolah ini. Baik Pak, kita mulai ya. Yang pertama, saya ingin menanyakan selama ini bagaimana Bapak dalam tentunya pasti banyak permasalahan atau kasus-kasus yang Bapak hadapi selama 4 tahun ini ya. Nah, jadi bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus di sekolah Bapak yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Selama saya memimpin, tentunya banyak kasus atau permasalahan yang saya hadapi. Cara saya mengidentifikasi dilema etika atau rujukan moral, yakni dengan menganalisa permasalahan tersebut. Apakah ada nilai-nilai yang bertentangan atau tidak? Oh ya, jadi Bapak selama ini jadi Bapak analisa dulu permasalahannya Pak ya. Apakah ada nilai-nilai yang bertentangan atau tidak Pak ya? Ya. Oh iya. Baik Pak. Selanjutnya pertanyaan kedua Pak ya. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama dalam kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Pak? Di dalam mengambil keputusan, di mana keputusan tersebut ada dua kepentingan yang sama-sama benar, saya akan memutuskan satu hal yang kemaslahatan atau kebaikannya untuk orang banyak. Berarti Pak akan melihat dulu ya dari misalnya contohnya apa Pak? Misalnya suatu masalah yang sama itu yang sama-sama nilainya kebajikannya lebih untuk kepentingan bersama gitu Pak ya, lebih Bapak ambil gitu ya. Seperti satu contoh, misalnya kan kita mengadakan satu pertemuan di sekolah. Nah lantas dari guru-guru tersebut ada yang mau beli ini, ada yang mau beli ini. Jadi setelah itu kita pertimbangkan mana yang terbaik, itu yang kita ambil keputusan. Oh ya, jadi mana yang lebih banyak kebaikannya untuk bersama gitu Pak ya, bukan untuk kepentingan sendiri misalnya gitu ya. Ya berarti Bapak mengambil untuk keputusan yang lebih banyak kemaslahatannya untuk bersama ya Pak ya. Baik Pak ya, saya lanjutkan pertanyaan Pak ya. Yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini dalam mengambil keputusan tersebut? Di dalam mengambil satu keputusan, tentunya banyak langkah-langkah yang akan saya lakukan. Yang pertama diantaranya adalah mengidentifikasi masalah. Kemudian yang kedua, mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan. Yang ketiga, menentukan siapa yang terlibat. Yang keempat, mengumpulkan fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Yang kelima, melihat benar atau salah. Dan yang keenam, membuat keputusan. Oh, berarti ada beberapa langkah Pak ya. Sepertinya 6 langkah tadi Bapak ambil. Yang pertama Bapak analisa dulu ya permasalahannya tadi. Terus Bapak melihat apakah ada nilai-nilai yang bertentangan atau tidak, itu Pak ya. Terus yang ketiganya apa tadi Bapak menentukan siapa yang terlibat. Yang keempatnya selanjutnya Bapak melihat fakta-faktanya ya Pak ya di lapangan, kejadiannya seperti apa gitu Pak ya. Terus yang kelima tadi baru Bapak bisa menentukan yang benar atau yang salah. Selanjutnya yang terakhir baru Bapak mengambil keputusan gitu Pak ya.
Oh baik, tentunya pasti banyak Pak ya kasus-kasus yang terjadi di sekolah Bapak. Ada tidak contohnya Pak ya kejadian seperti itu? Sebenarnya kan kejadian seperti itu seperti misalnya kan ada suatu masalah anak terjadi perkelahian di sekolah. Nah, jadi di perkelahian di sekolah setelah kita panggil orang tuanya, jadi orang tuanya itu kan mengharapkan ya jangan dihukum berat. Oh iya Nah, iya, itu tentunya sebagai orang tua pasti mau bela anaknya ya Pak ya. Terlepas salah atau tidak anaknya itu maunya walaupun salah minta tidak dihukum gitu ya Pak ya. Hukum ya. Ya iya benar-benar. Berarti ini baru Bapak analisa gitu kan. Ternyata ada bujukan-bujukan dari orang tua dan lain sebagainya gitu Pak ya. Iya, iya. Jadi dengan 6 langkah tersebut Bapak tetap mengambil keputusan sesuai langkah-langkah Bapak yang Bapak sudah persiapkan gitu Pak ya. Iya, iya. Baik Pak ya, selanjutnya adalah pertanyaan keempat ya yang akan saya tanyakan, hal-hal apa yang selama ini Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Dari hal-hal yang paling efektif untuk mengambil satu keputusan, yang pertama mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan. Yang kedua, mengumpulkan fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Dan yang ketiga, melihat benar atau salah. Oh, berarti dari keenam langkah-langkah Bapak tadi itu yang menurut Bapak paling efektif itu yang yang nomor 2 ya Pak ya? Nomor 2, menentukan nilai-nilai yang bertentangan tadi ya. iya ya. Nah, selanjutnya mengumpulkan fakta. fakta-faktanya. Setelah mendapat mengumpulkan faktanya baru Bapak bisa menentukan yang benar yang salah Pak ya. Iya ya. Baik Pak. Selanjutnya Pak ya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan? Nah, ini tantangan Bapak dalam mengambil keputusan Pak pada kasus dilema etika di sekolah Bapak. Tantangan bagi saya saat mengambil keputusan di saat keputusan dianggap tidak adil bagi pihak yang merasa dirugikan. Oh iya, iya. Jadi Bapak dianggap tidak adil, dianggap pemimpin yang macam-macam lah Pak ya. Itu tantangan yang menurut Bapak itu ya. Menjadi tantangan sebagai pemimpin. Tapi Bapak tetap itu ya. Tetap saya mengambil keputusan tersendiri yang menurut saya lebih baik. Oh ya, menurut Bapak lebih baik, pokoknya tetap dipertahankan Pak ya. Iya Pak. Baik. Selanjutnya adalah apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus Pak? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat itu langsung atau ada sebuah jadwal menyelesaikannya itu? Bentuk atau prosedurnya itu seperti apa Pak dalam menjalankan sebuah keputusan Bapak? Tentunya saya perlu waktu dalam memutuskan suatu kasus. Perlu rapat terlebih dahulu dan lain-lain. Oh, perlu rapat dulu Pak ya? Oh iya, tidak langsung ditentukan pada saat itu. Jadi dirapatkan dulu di dalam mengambil keputusan tersebut. Baik Pak. Selanjutnya Pak ya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Di dalam menentukan suatu kasus-kasus, maka kami perlu rapat dewan guru. Oh, rapat dewan guru ya. Rapat dewan guru dan pengawas sekolah. Pengawas sekolah juga dihadirkan Pak ya? Ya, kemungkinan juga komite sekolah. Komite sekolah. Orang tuanya juga ya. Orang tuanya dipanggil. Kalau masalah di murid misalnya ya Pak ya? Iya. Baik, berarti banyak Pak ya. Yang paling mendukung sekali itu siapa Pak? Dari pengawas sekolah? Sebenarnya yang paling pokok itu dari dewan guru itu. Dewan guru yang ya? Paling pokok karena guru itu paling dekat dengan murid. Oh baik. Berarti karena dia lebih tahu gitu kan karakter muridnya dan lain sebagainya. Baik Pak, mungkin ini pertanyaan yang terakhir Pak ya. Pertanyaan terakhir, dari semua hal yang telah disampaikan oleh Bapak, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak selama ini memimpin sekolah ini 4 tahun, pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan ini? Apa yang Bapak ambil pelajaran ini?
Sebenarnya yang saya ambil, yang saya petik dari pengalaman mengambil keputusan adalah semakin banyak kasus, semakin mematangkan saya dalam mengambil suatu keputusan. Oh, Masya Allah. Berarti semakin banyak kasus yang terjadi di sekolah, banyak permasalahan yang terjadi di sekolah, itu semakin mematangkan Bapak ya dalam mengambil keputusan. Baik Pak, semoga Bapak diberikan kesehatan selalu ya, Amin. panjang umur, dalam keadaan sehat walafiat, terus bisa memimpin sekolah Bapak SDN Patung Sapa ini lebih maju lagi ke depan. Amin. Ya Pak ya. Sukses terus buat Bapak. Terima kasih atas waktunya Pak ya. Saya rasa cukup. Terima kasih banyak Bapak sudah meluangkan waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak ya. Ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa kabar Bapak? Sehat ya? Masya Allah. Ini Bapak Andrio ya, kepala sekolah SD Islam Terpadu Al-Fatih, Tulung Selapan ya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih Bapak sudah meluangkan waktu untuk saya, untuk saya diterima di sini saja di sekolah Bapak sudah alhamdulillah ya, terima kasih, ini luar biasa SD ini penyambutannya. Jadi Bapak, saya ingin wawancara dengan Bapak terkait pemimpinan Bapak selama memimpin sekolah. Kalau boleh tahu, ini Bapak memimpin SD IT Al-Fatih ini berapa lama ya sudah? Sebenarnya saya memimpin SD IT Al-Fatih ini kurang lebih setengah tahun Pak, jadi masih baru. Semenjak Setengah tahun? Iya, Baru berarti ya? semenjak kepala sekolah yang lama ganti tugas. Oh iya. Setengah tahun tentunya, tapi pengalaman Bapak dalam memimpin sekolah ini tentunya ada ya beberapa hal-hal yang membuat Bapak itu di dalam memimpin itu butuh untuk memecahkan suatu permasalahan di setiap permasalahan yang ada di sekolah ya. Ya, dalam setengah tahun ini memang ada beberapa kasus, mungkin ada beberapa permasalahan yang saya hadapi, yang di dalam permasalahan tersebut saya perlu mengambil keputusan, memang ada. Oh ya, baik Pak. Jadi ini ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan ya Pak ya. Jadi boleh ya, mungkin beberapa menit ke depan minta waktunya Pak ya. Jadi pertama yang akan saya tanyakan, selama Bapak memimpin di sini, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Cara saya mengidentifikasi kasus tersebut adalah dengan memahami masing-masing kasus. Memahami masing-masing kasus ya. Oh iya. Tentu saja dalam memahami masing-masing kasus tersebut, saya harus berkomunikasi dengan pihak-pihak yang terkait ataupun pihak-pihak yang terlibat. Jadi perlu saya adakan pendekatan secara personal, sehingga setelah permasalahan sudah dipahami, maka pemetaan jenis permasalahan tersebut dapat mudah saya simpulkan. Baik Pak, berarti begitu ya cara Bapak mengidentifikasi kasus-kasus tersebut ya. Baik. Selanjutnya Pak ya, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah SD IT Al-Fatih ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan ya Pak, yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Tentu di dalam mengambil keputusan, jika di dalam kasus tersebut terdapat dua kepentingan yang sama-sama benar ya Pak ya. Iya. Jadi saya akan mempertimbangkan hal-hal yang dianggap sama-sama benar tersebut, apakah berbenturan dengan kepentingan perorangan ataukah orang banyak. Jadi baru setelah itu saya memutuskan keputusan yang kira-kira masalahnya itu lebih bermanfaat untuk orang banyak. Jadi keputusan
itulah yang saya ambil. Oh ya, berarti pertama Bapak lihat dulu apakah ini berbenturan dengan kepentingan Kepentingan perorangan, perorangan atau orang banyak. orang banyak ya. Terus lalu disimpulkan kemana? Kemaslahatannya. Oh iya iya. Apa yang lebih baik untuk orang banyak gitu ya. Itu baru diambil keputusan. Baik. Yang ketiga Pak ya. Pertanyaan ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Untuk langkah-langkah sendiri, mungkin sebelum mengambil keputusan, saya berusaha untuk bersifat netral Pak. Jadi tidak menghakimi baik dari pihak yang pertama maupun pihak yang kedua. Jadi ketika pertama ada permasalahan Bapak netral dulu ya, Iya. tidak membela salah satu gitu ya. Iya. Atau misalnya ini ada hubungan keluarga misalnya jadi Iya. langsung membela ini. Tidak ya, jadi Iya. netral dulu. Terus Iya. terus Pak. Dengan mempertimbangkan kepentingan peserta didik, jika kasus itu berhubungan dengan peserta didik, atau dengan kata lain, kepentingan orang banyak yang didahulukan. Jadi berdasarkan pada prinsip berpikir berbasis hasil akhir, berupa kebaikan untuk semua orang, berpikir berbasis peraturan yang ada, dan berpikir berbasis rasa peduli sebagai sesama makhluk Tuhan yang Maha Esa. Begitu, Pak. Baik, itu langkah-langkahnya Pak ya. Ya. Selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Dalam kasus pengambilan keputusan dengan Yang efektif yang efektif ya Pak ya. menurut Bapak dari langkah-langkah Bapak tadi. Mungkin dengan menemukan inti pokok permasalahan tersebut Pak. Dan iya. juga mencoba untuk berpikir secara objektif, tidak subjektif. Jadi tidak memandang orangnya tapi memandang permasalahannya. Memandang permasalahannya ya. Berarti itu yang langkah-langkah yang paling efektif menurut Bapak ya. Ya. Baik Pak, selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan bagi Bapak sebagai pemimpin. Tentunya kan ada tantangan nih dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini. Jadi apa menurut Bapak tantangannya? Untuk tantangan sendiri mungkin ada beberapa tantangannya Pak ya. Mungkin yang paling utama tantangan yang saya hadapi itu adalah terkadang hasil keputusan yang saya ambil itu mungkin akan ada pihak-pihak yang tidak terima gitu atas keputusan yang saya ambil. Tidak mau disalahkan gitu Ya. ya. tidak terima gitu. Nah, Terus jadi proses untuk dapat membuat pihak tersebut menerima dan menjalankan keputusan tersebut menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi saya Pak. Serta untuk tetap menjadi teladan dan menjalankan keputusan yang sudah disepakati sebagai salah satu bentuk tanggung jawab. iya. Jadi dalam hal ini tantangan menurut Bapak ya tentu saja pasti yang pihak yang misalnya merasa dikecewakan atau misalnya itu ya katakanlah ada yang pasti tidak senang gitu ya, Iya, Pak. mungkin merasa tidak adil dan lain sebagainya gitu ya. Ya, jadi itu tantangan yang luar biasa, itu memang resiko seorang pemimpin gitu ya. Tapi Bapak tetap dengan keputusannya ya. Iya Pak. Dengan pertimbangan segala hal, dengan melihat permasalahan yang terjadi, dengan keputusan yang saya ambil, saya tetap di keputusan tersebut Pak. Oh ya, jadi tidak ada misalnya dibujuk-bujuk jadi berubah pikiran misalnya, enggak ya? Baik Pak, selanjutnya ya, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu, misalnya dalam menyelesaikan sebuah kasus dilema etika ini? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat, atau ada sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Itu bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Kalau untuk pemecahan kasus itu tergantung permasalahan Pak. Jadi apabila Tergantung permasalahannya ya. apabila memang permasalahan tersebut perlu untuk diselesaikan ataupun diselesaikan secepat mungkin, maka di situ saya harus berusaha untuk berpikir kritis Pak untuk menyelesaikan masalah tersebut. Namun apabila Cepatnya berarti ya. namun apabila permasalahan tersebut sekiranya perlu untuk dikaji, perlu untuk dimusyawarahkan di sebuah forum, maka saya akan mengadakan sebuah rapat Pak mungkin dengan para guru ataupun yang terlibat ya. ya. Baik. Terus adakah seseorang
atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini? Kalau untuk orang ataupun yang membantu dalam memutuskan Dalam mengambil dilema keputusan etika ya, ini, dalam kasus dilema etika ini ada para guru Pak yang berperan di sini. Jadi kan bawahan Bapak ya, ya, staf-stafnya semua rekan gurunya ya. di sini Tentunya kan kalau dalam sekolah itu wali kelasnya. ya, karena kan ini organisasi ya Pak ya. Ada kepala sekolah, ada bawahan. Jadi ada para guru di sini yang berperan sebagai ya yang bisa memberi pandangan ataupun memberi pendapat, dan terutama kami ada ketua yayasan Pak. Jadi apabila ada masalah ataupun kasus-kasus yang sekiranya perlu untuk dikonsultasikan kepada ketua yayasan, kami minta pendapat ke ketua yayasan bagaimana baiknya dan bagaimana solusinya. Oh iya ya, jadi ada yang bisa memberikan itu kan? Ya, berarti menurut Bapak rekan-rekan guru, mungkin kalau dalam kasus di sekolah kan kalau guru sekolahnya atau wali kelasnya lebih memahami karakter murid dan lain sebagainya ya, dan juga ketua yayasan Pak ya sebagai penasehat atau yang memberikan masukan untuk mengambil keputusan ya kepada Bapak. Baik Pak, mungkin ini pertanyaan terakhir ya Pak ya. Dari semua hal yang telah disampaikan Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik ya dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika ini? Dari pengalaman mengambil keputusan itu, saya dapat lebih memahami konteks setiap permasalahan dari kasus-kasus yang telah terjadi. Di selain itu juga, ini saya juga dapat menggali informasi dan memiliki data yang akurat dari beberapa kasus yang terjadi, sehingga harapannya dapat berguna nantinya untuk pemecahan kasus-kasus yang akan dihadapi selanjutnya. Oh iya, jadi dengan hadirnya beberapa kasus, semakin banyaknya permasalahan yang terjadi, Bapak sudah memiliki datanya gitu ya, sudah mengkaji dari beberapa hal-hal yang sudah Bapak pecahkan dan lain sebagainya. Ini menjadikan Bapak kedepannya menjadi pelajaran gitu ya. Betul, biar lebih baik lagi dalam memimpin sekolah. Masya Allah, luar biasa sekali Bapak ya. Ya alhamdulillah Pak, terima kasih. Semoga Bapak diberikan kesehatan terus, panjang umur, dengan amal soleh, dan juga bisa sukses terus ke depan dalam memajukan sekolah SD Islam Al-Fatih Selapan ini Pak ya, dengan lebih baik lagi, lebih maju lagi ke depan. Saya rasa cukup ya Pak ya. Terima kasih banyak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.